Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Pengharapan Cibinong secara online. Seperti biasa, kakak gak bosen-bosen untuk mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah dan menjaga jarak dari keramaian. Kemudian adik-adik harus selalu makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir adalah rajin mencuci tangan. Nah, jika adik-adik semua sudah siap untuk beribadah, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan persembahan yang sudah disimpan dalam amplop. Jika semuanya sudah disiapkan, kakak mau undang adik-adik untuk berdiri dan kita akan bernyanyi dan menari bersama. Yuk semuanya berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena tadi kita sudah bernyanyi bersama dengan penuh semangat, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-12. Dari mana? Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Tuh, kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita akan berdoa bersama-sama. Setelah berdoa, nanti kita membaca Alkitab bersama dan adik-adik tetap dalam posisi berdiri. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami hingga hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau sampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus.
Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi hari ini kakak akan menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil di kota Efesus. Adik-adik, ada yang pernah mendengar nama kota Efesus? Pernah? Iya, kita sering banget dengar nama kota Efesus ketika kita membaca Alkitab. Adik-adik tahu nggak, kota Efesus ini adalah kota yang sangat ramai. Banyak sekali para pedagang yang melakukan aktivitas di sana. Iya, mereka itu rame banget sama orang yang jual beli di sana. Nah, Bapak Paulus ini datang ke kota Efesus untuk menyampaikan Injil atau kabar sukacita tentang Allah. Dalam pelayanannya, Bapak Paulus ini menjalaninya selama 3 tahun. 3 tahun lamanya loh adik-adik. Nah, 3 tahun ini tidak selalu menyenangkan, tidak selalu indah, tidak selalu bahagia untuk Bapak Paulus. Dalam 3 bulan pertama semuanya mungkin terlihat baik-baik aja. Bapak Paulus mengajar di rumah ibadah, banyak orang yang datang. Tapi tahu gak adik-adik, setelah 3 bulan pertama muncullah sekelompok orang yang tidak menyetujui ajaran atau kabar sukacita yang disampaikan Bapak Paulus. Mereka ini mengganggu, bahkan hingga menghina ajaran yang disampaikan Bapak Paulus. Terus gimana Kak? Apa yang dilakukan Bapak Paulus? Bapak Paulus akhirnya memisahkan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang mau mengenal Tuhan, dengan orang-orang yang pemberontak tadi, orang-orang yang gak suka mendengarkan firman Tuhan. Dipisahkanlah 2 kelompok itu. Dan akhirnya Bapak Paulus sibuk mengajar untuk orang-orang yang mau mengenal Tuhan. Itu dilakukan hingga 2 tahun lebih, jadi selama 3 tahun pelayanannya. Nah, karena begitu kerasnya perjuangan Bapak Paulus, walaupun ada masalah, Bapak Paulus ini tidak langsung hilang semangat, tidak langsung sedih, tapi dia tetap berani menghadapi masalah yang dihadapi. Karena keberaniannya itulah orang-orang di kota Efesus ini banyak yang mengenal Tuhan. Nah, sekarang kakak mau nanya adik-adik di rumah. Kalau tadi kan orang-orang di Efesus mengenal Tuhan karena siapa? Karena Bapak Paulus yang mengajarkannya, yang mengenalkannya. Kalau adik-adik di rumah, siapa yang mengajarkan adik-adik atau mengenalkan adik-adik kepada Tuhan? Siapa? Mama, papa? Siapa lagi? Guru di sekolah? Iya, siapa lagi? Iya, kakak di sekolah minggu ya, atau di HMPA. Iya, banyak orang di sekeliling adik-adik yang mengenalkan kepada Tuhan. Terus apa yang harus kita lakukan setelah banyak orang yang mengenalkan kita kepada Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai ucapan terima kasih? Harus makasih kalau misalnya udah dikenalin sama Tuhan. Kita jadi merasakan damai sejahtera, kita merasakan kasih karunia. Nah, karena kita sudah merasakan semua itu, kita harus mewujudkannya dalam suatu perbuatan syukur. Misalnya, kalau sama tadi yang pertama siapa? Sama mama papa. Mama papa itu kakak kasih contoh yang sederhana ya. Misalnya adik-adik menghabiskan makanan yang sudah disiapkan. Makan makanan dengan lahap, menghabiskannya sampai bersih dan tidak menyisa-nyisakan, tidak milih-milih makan, itu udah salah satu perbuatan syukur. Kemudian kalau sama guru di sekolah gimana adik-adik?
Adik-adik semua belajar online kan ya? Kalau lagi belajar online gini, pasti kadang-kadang suka males ya ngerjain tugasnya ya? Oh enggak, anak Tuhan memang tidak ada yang malas. Bagus. Nah, kakak mau ingetin, mungkin ada adik-adik yang malas untuk janganlah kita jadi anak yang malas. Kalau misalnya guru-guru sudah menyiapkan materi, sudah menyiapkan tugas, kita harusnya mengerjakannya dengan baik, mempelajari materinya dengan baik, supaya kita dapat mengerti walaupun pelajaran dilakukan secara online. Kalau untuk kakak-kakak sekolah minggu gimana? Ayo. Iya, salah satunya dengan beribadah seperti ini. Adik-adik sudah duduk, sudah mandi, sudah sikat gigi, duduk rapi, duduk yang manis, dengerin kakak-kakak yang bikin video buat adik-adik, itu udah salah satu bentuk syukur yang sangat baik. Oke? Ada satu lagi loh yang jangan kita lupakan. Bersyukur ke siapa? Ke Tuhan, betul. Kalau ungkapan syukur kepada Tuhan gimana adik-adik? Gimana? Iya, dengan berdoa ketika bangun tidur. Apakah masih ada adik-adik yang kalau bangun tidur langsung nyari apa ya? Nyari handphone ada? Semoga tidak ada. Kalau masih ada, yuk sama-sama kita ubah. Ketika bangun tidur, kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberi perlindungan sepanjang malam. Kemudian bisa juga ketika adik-adik mau tidur, jangan lupa berdoa, mau makan, jangan lupa berdoa. Dan juga membaca Alkitab, memuji Tuhan, itu salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Iya, betul. Nah, kenapa sih kita harus melakukan hal-hal tadi? Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa adik-adik? Karena kita sudah menerima segala sesuatu yang baik. Kita sudah menerima hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita membalas hal-hal baik tadi dengan perbuatan baik, kita juga bisa seperti Bapak Paulus. Kita bisa mengenalkan Tuhan Yesus, mengenalkan Injil kepada orang di sekitar kita. Setuju? Setuju semuanya? Amin. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan sambil menyanyikan sebuah lagu. Kakak maunya adik-adik semua berdiri biar kita nyanyinya lebih bersemangat sambil menari. Yuk semuanya berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Tiba saatnya kita untuk menyerahkan persembahan. Adik-adik tadi sudah menyiapkannya kan ya? Nah, persembahan yang tadi itu bisa dititipkan ke mama papa untuk diserahkan langsung ke gereja. Oke? Sekarang kita akan bernyanyi bersama lagu Aku Bawa dan Berikan. Nyanyi dengan semangat ya. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Sikap berdoanya gimana yang baik? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, sudah
Membimbing kami selama kami beribadah tadi, selama kami mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengajarkan kami untuk menjadi sosok yang penuh semangat dan pemberani seperti Rasul Paulus. Dan juga ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas kehadiran-Mu dan kehadiran orang-orang di sekitar kami yang begitu baik. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu beribadah yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman yang kami miliki. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan itu agar dapat berguna demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk dunia ini ya Tuhan. Kami tahu pandemi belum berakhir. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, Tuhan mau menjamah kami supaya kami mampu melewati pandemi ini bersama-sama dan dapat kembali ke kehidupan yang normal. Tuhan juga mau berkati sekolah kami yang walaupun kami lakukan secara online, secara video call atau virtual, dan cara lainnya, kiranya Tuhan tetap mau menyertai kami supaya kami tetap tumbuh menjadi anak-anak yang pintar. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam minggu ini berulang tahun dan bertambah usia. Kiranya Tuhan selalu menambahkan sukacita di dalam dirinya dan selalu melingkupinya dengan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita harus menutupnya dengan bernyanyi sekali lagi. Nyanyinya dengan gerakan lagi dan penuh semangat. Oke? Yuk, semuanya berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu sambil berjoget bersama. Oke? Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Untuk mengakhiri ibadah kita di hari Minggu yang ceria ini, di hari Minggu yang menyenangkan ini, kita akan menutupnya dengan berdoa kembali. Adik-adik kembali sikap berdoanya yang baik. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan tetap memberkati kami dan tetap melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
ibadah kita sudah selesai. Kakak tetap ingetin adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Dan jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru-gurunya. Dan sampai ketemu minggu depan. Dadah!